Mari mulai dari latar belakang. Hitler dikenal sebagai pemimpin dengan kemampuan komunikasi dan pidato yang sangat kuat. Lewat pidato persuasif, ia membangkitkan semangat nasionalisme dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat Jerman, sekaligus membangun loyalitas tinggi dan visi yang jelas. Tapi kemunculannya tidak terjadi di ruang kosong. Faktor pendukungnya, kekalahan di Perang Dunia Pertama, dampak perjanjian Versailles yang merugikan krisis ekonomi dan hiperinflasi, tingginya pengangguran dan ketidakstabilan politik era Republik Weimar, dan juga menguatnya gerakan nasionalisme. Selanjutnya, sekilas profilnya. Lahir 20 April 1989 di Braunau am Inn, Austria, gagal masuk Akademi Seni Wina, lalu setelah Perang Dunia Pertama masuk politik dan bergabung dengan Partai Nazi tahun 1919. Pengaruhnya naik pesat. Kanselir Jerman 1933, Führer 1934, memimpin Jerman di Perang Dunia Kedua hingga meninggal di Berlin 1945. Nah, bagaimana Hitler itu memimpin? Setidaknya ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, Hitler adalah orang yang sangat-sangat otoriter. Dia tanpa keputusan demokratis menumpas semua oposisi yang melawan Nazi, kemudian menghilangkan kebebasan sipil di umum. Kemudian yang kedua, keputusan yang terpusat. Dia merupakan sumber legitimasi utama, yang mana banyak kebijakannya dibuat sekedar untuk memenuhi keinginannya tanpa instruksi tertulis atau kajian kebijakan yang benar-benar efektif. Kemudian yang ketiga adalah menuntut loyalitas pribadi setelah 1934. Para militer bersumpah untuk setia langsung kepada Hitler, bukan kepada negara. Jadi semuanya berdasarkan loyalitas mereka. Keempat, kemudian propaganda yang mana citranya itu dibangun sebagai penyelamat bangsa lewat media, film, dan juga radio, yang mana itu memprovokasi umum untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kelima adalah divide and rule, yang mana kewenangan antar pejabat sengaja ditumpang tindihkan agar saling bersaing, kemudian memperebutkan dukungan dan mendapatkan jabatan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah karisma dan pidatonya, yang mana setiap rapat besar, kemudian perkumpulan dan juga simbol partai itu dipakai untuk mendukung dan membangkitkan emosi dari pendukung-pendukungnya dan juga massa. Nah, ciri-ciri itu tampak di struktur kekuasaan yang berbentuk piramida, yang mana di puncaknya adalah Hitler sebagai Führer atau sebagai pemimpin. Nah, yang mana Hitler itu menjadi otoritas tertinggi dan juga simbol dari legitimasi pemerintahan. Nah, di bawahnya dari Führer adalah partai Nazi yang mengontrol masyarakat dan propagandanya. Kemudian lanjut ke pemerintahan Jerman di bawah dari partai Nazi yang untuk menentukan arah kebijakannya. Nah, di bawah dari utusan militer yang bersumpah untuk selalu loyal dan juga setia. Nah, yang paling dasar adalah bagaimana aparat keamanan itu dibentuk oleh Hitler. Tidak hanya aparat keamanan, tapi juga badan pengawas oposisi seperti Gestapo dan juga SS, yaitu pimpinan Heinrich Himmler, yang mana mereka juga dibuat untuk menjadi badan intelijen dari Nazi itu sendiri. Oke, kira-kira apa saja sih kekuatan dari kepemimpinan Hitler itu sendiri? Nah, kekuatannya itu, dia itu memiliki komunikator dan orator yang sangat efektif, mampu membangun loyalitas dan fanatisme pengikut, kemudian punya visi serta tujuan organisasi yang jelas, serta mampu memobilisasi sumber daya manusia secara besar-besaran. Inilah yang membuat organisasinya solid dan terkoordinasi. Tapi di baliknya ada kelemahan fatal. Pertama, ia tidak dapat menerima kritik, perbedaan pendapat yang ditekan, keputusan strategis bergantung pada satu orang. Kedua, budaya takut, bahwanya enggan memberi masukan, inovasi terhambat, kemudian terakhir, keputusan strategis yang merugikan. Sejumlah keputusan militer diambil tanpa ada masukan ahli dan ikut menyebabkan kekalahan di Perang Dunia Kedua. Kekuatan dan kelemahan ini berasal dari akar yang sama, yaitu sentralisasi kekuasaan. Dampaknya terhadap organisasi ada sisi yang teknis yang berhasil, koordinasi kuat yang kuat berkat hierarki terpusat, dan juga loyalitas tinggi terhadap kultus persona dan mobilisasi sumber daya yang masif. Tapi di sisi negatifnya jauh lebih besar, di mana penyalahgunaan kekuasaan sistematis, Holocaust yang menewaskan 6 juta orang kelompok Yahudi dan jutaan kelompok lain, dan serta pecahnya Perang Dunia Kedua
dengan korban estimasi sekitar 70 hingga 85 juta jiwa, di mana kehancuran ekonomi Jerman dan reputasi Jerman serta budaya dari ketakutan serta ketergantungan total pada satu figur, sehingga organisasi yang kolaps dan pemimpin yang jatuh itu menyebabkan dampak samping dari terpusatnya kekuasaan di Hitler saja. Namun dari kasus ini kita mendapatkan pelajaran yang dimana kuat tidak berarti baik, dimana efektif secara operasional belum tentu etis dan berkelanjutan. Kedua, kekuasaan butuh pengawasan, dimana kekuasaan cenderung korup atau kekuasaan yang absolut secara absolut tanpa check dan balance itu rawan untuk disalahgunakan. Ketiga, transparansi dan juga akuntabilitas, di mana saat kritik dibungkam, keputusan yang buruk tak bisa dikoreksi. Keempat, etika sebagai fondasi organisasi dan kepemimpinan, di mana kepemimpinan sejati berorientasi pada kesejahteraan dan pada pengikut dan juga masyarakatnya, bukan hanya sekedar dari tujuan pemimpin. Lalu sebagai kesimpulannya, Hitler merupakan contoh nyata dari kepemimpinan yang otoriter, di mana kekuasaan terpusat, keputusan tunggal, dan juga tanpa adanya toleransi dari oposisi. Di mana dari jangka pendek mungkin cara yang paling mudah untuk membangun organisasi yang solid dan juga masif. Akan tetapi ini sangat rentan terhadap kolaps dan juga kolaps akibat dari tanpa adanya kontrol eksternal, di mana ketiadaan mekanisme kontrol, etika dan juga demokrasi menghasilkan dampak yang destruktif dalam sejarah modern. Oke, pada kesimpulannya, Hitler membuktikan satu hal yang menakutkan, bahwa sebuah organisasi bisa sangat efektif dan sangat salah pada saat yang sama. Kekuasaan tanpa kontrol, loyalitas tanpa etika, perintah tanpa kritik, semuanya akan berjalan mulus sampai semuanya akan runtuh. Kemudian, maka pelajaran terbesarnya adalah pemimpin yang paling berbahaya bukan yang lemah, tapi yang hebat namun tanpa hati nurani. Dan organisasi tanpa pengawasan, cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri. Kami dari kelompok 1 mohon izin pamit. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini.